Halo, selamat datang dalam presentasi mengenai arkeologi dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada video ini kita akan membahas dua dinasti besar dalam sejarah Islam yang meninggalkan warisan monumental, baik dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, maupun arsitektur. Kita juga akan melihat bagaimana peninggalan arkeologi mereka membantu kita memahami perkembangan peradaban Islam dari abad ke-7 hingga ke-13. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, dunia Islam memasuki fase kekhalifahan yang dipimpin dua dinasti besar, dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun 661 hingga 750 Masehi dan berpusat di Damaskus, serta dinasti Abbasiyah yang memerintah dari 750 hingga 1258 Masehi dan berpusat di Baghdad. Keduanya menguasai wilayah sangat luas dari Spanyol di barat hingga Asia Tengah di timur. Namun, karakter politik, sosial, dan kebudayaan keduanya berbeda. Umayyah dikenal sebagai dinasti yang membangun fondasi awal arsitektur Islam, sementara Abbasiyah menciptakan apa yang disebut sebagai Golden Age of Islam. Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah lahir setelah naiknya Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pada tahun 661 Masehi. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, sebuah langkah strategis karena Damaskus merupakan pusat administrasi dan perdagangan penting peninggalan Bizantium. Di bawah Umayyah, dunia Islam mengalami ekspansi besar-besaran. Wilayah kekuasaan mereka membentang hingga Spanyol di barat, di bawah Tariq bin Ziyad, dan hingga India serta Asia Tengah di bawah Qutaibah bin Muslim. Selain ekspansi, mereka juga memperkenalkan sistem administrasi modern. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi negara, mata uang dinar, dirham dicetak, dan kota-kota besar mulai berkembang sebagai pusat ekonomi dan budaya. Meski demikian, konflik internal dan diskriminasi terhadap non-Arab membuat dinasti ini runtuh pada tahun 750 Masehi. Arkeologi dan peninggalan Umayyah. Peninggalan arkeologi Umayyah sangat monumental dan menjadi fondasi awal arsitektur Islam. Pertama adalah Qubah al-Sakrah atau Dome of the Rock di Yerusalem, dibangun tahun 691 Masehi. Bangunan ini terkenal dengan kubah emasnya, mozaik kaca bercorak taman surgawi, serta penggunaan kaligrafi sebagai ornamen utama. Selanjutnya, Masjid Agung Damaskus yang dibangun oleh Al-Walid I. Masjid ini memadukan unsur Romawi, Bizantium, dan awal gaya Islam. Hall masjid dihiasi mozaik besar bergambar pepohonan, sungai, dan kota yang melambangkan surga. Selain itu, terdapat qasr atau istana gurun seperti Qasr Amro, Qasr Al-Masto, dan Qasr Al-Qoranah. Qasr Amro terkenal karena fresko Bizantium yang menggambarkan kehidupan istana, astronomi, dan berburu. Contoh akulturasi seni Helenistik ke dalam konteks Islam. Di Andalusia, Umayyah meninggalkan Masjid Agung Cordoba, salah satu masjid paling ikonik dengan lengkungan tapal kuda dan pilar ganda berwarna merah putih. Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan Umayyah dengan dukungan para Mawali dan kelompok Syiah. Mereka memindahkan ibu kota ke Baghdad, kota yang dirancang secara teratur dan strategis sebagai pusat perdagangan dunia. Pada masa Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, pemerintah Abbasiyah mencapai puncak kejayaan. Sistem birokrasi Persia diterapkan, jabatan wazir diperkuat, ilmu pengetahuan berkembang, dan kegiatan penerjemahan filsafat Yunani besar-besaran dilakukan. Namun, seiringnya waktu, konflik internal, dominasi militer asing, dan munculnya dinasti kecil melemahkan Abbasiyah, hingga akhirnya Baghdad dihancurkan oleh Mongol pada tahun 1258 Masehi.
Arkeologi dan peninggalan Abbasiyah. Peninggalan arkeologi Abbasiyah menunjukkan corak yang lebih ilmiah, fungsional, dan dipengaruhi budaya Persia. Karya paling monumental adalah kota Baghdad, kota yang dirancang melingkar oleh Khalifah Al-Mansur. Tata kota ini menempatkan istana khalifah dan masjid pusat di bagian tengah, dikelilingi 4 gerbang utama. Ini adalah salah satu inovasi perencanaan kota terbesar dalam sejarah Islam. Peninggalan berikutnya adalah Masjid Agung Samara dengan menara spiral Malwiyah setinggi hampir 50 meter. Struktur batu bata raksasa ini menunjukkan pencapaian luar biasa dalam teknik bangunan dan geometri. Selanjutnya, Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom. Meski reruntuhannya kini minim, tempat ini menjadi pusat penerjemahan, perpustakaan, dan observatorium astronomi. Bait Al-Hikmah dianggap sebagai warisan arkeologi intelektual yang mengubah sejarah ilmu pengetahuan dunia. Melalui temuan arkeologi, kita bisa melihat bagaimana kedua dinasti ini memberi warna berbeda terhadap perkembangan peradaban Islam. Umayyah membangun fondasi arsitektur Islam, sementara Abbasiyah membawa peradaban Islam menuju puncak kejayaan intelektual. Keduanya menjadi bukti bahwa Islam bukan hanya kekuatan politik, tetapi juga pusat budaya, seni, dan ilmu pengetahuan dunia. Terima kasih telah menyimak presentasi ini, semoga bermanfaat.